Halo semua, kenali suara saya. Tes tes 1 2 3 tes. Oke, John di sini dan mulai. Jadi, kalian tahu nggak sih kalau 42 tahun lalu ini pernah terjadi sebuah bencana yang memakan korban sangat banyak. Jumlah korbannya kurang lebih sekitar 155 orang. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tanggal 20 Februari 1979. Bencana ini disebabkan adanya semburan gas beracun yang berasal dari kawah Sinila. Sinila adalah nama dari salah satu kawah yang ada di Pegunungan Dieng, tepatnya di daerah Batur, Banjarnegara. Jadi, kawah Sinila ini berada sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Di sekitar sinilah ada beberapa desa yang lumayan ramai penduduknya. Beberapa di antaranya adalah Desa Batur, Desa Sumberjo, dan Desa Pekasiran. Jadi hari itu pada tanggal 20 Februari 1979, para penduduk desa di kaki Dieng ini tak akan pernah mengira jika di tanggal itu akan ada kejadian yang paling miris dalam sejarah mereka. Tiba-tiba saja terjadi guncangan yang sangat besar, yang seolah menjadi saklar yang memicu rentetan kejadian menakutkan lainnya. Dan benar saja, satu persatu kawah di sana pun mulai bereaksi. Dari beberapa kawah di sana, ada yang memuntahkan lahar-laharnya, ada pula yang menghembuskan gas-gas berbahaya. Salah satunya adalah kawah Sinila. Kawah Sinila yang saat itu mulai aktif mulai menghembuskan gas CO2 dan H2S yang sangat banyak dan tidak terkendali. Gas ini menyebar dengan sangat cepat di sekitar Sinila. Gas ini sangat berbahaya dan jika dihirup, gas ini akan membuat seolah-olah korbannya merasa tercekik dan membunuhnya dari dalam. Saat itu, warga di sekitar Sinila melakukan aktivitas seperti biasanya. Ada yang berdagang, ada yang berkebun, dan sebagainya. Karena bencana ini berupa gas beracun, mereka tidak akan menyadarinya sampai mereka menghirup secara langsung. Gas ini sangat sulit dideteksi dan tidak kelihatan. Gas ini dengan cepat menyebar dan mengepung semua warga di sana dari segala arah. Mereka semua tidak sadar kalau sedang diintai oleh bahaya yang sedang menghampirinya. Jadi mereka baru sadar setelah melihat teman atau saudaranya tergeletak lemas di sekitarnya. Warga yang melihat beberapa orang yang sudah terkapar mulai panik dan berlarian menyelamatkan diri. Namun mereka tidak tahu harus berlari menuju ke arah mana karena gas ini tidak terlihat dan secara tidak sadar sudah mengepung mereka dari segala arah. Jadi saat itu ada beberapa warga yang berniat untuk menyelamatkan warga lainnya yang sudah terkapar. Namun naasnya, justru dialah yang selanjutnya menjadi korban. Beberapa warga yang panik sebagian besar berniat untuk menyelamatkan diri dengan berlari menuju daerah Kepucukan. Namun fatal, wilayah ini justru yang paling pekat hembusan gas beracunnya sehingga alih-alih bisa selamat, warga pun satu persatu menerima kematiannya. Karena itulah mengapa korban dari bencana Sinila ini sangat banyak. Korbannya mencapai kurang lebih ada 155 orang. Mereka yang sudah terjebak seolah-olah pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Banyak mayat korban berkelimpangan di segala penjuru, ada yang di sawah, di jalan, bahkan di rumah. Walaupun dalam kejadian ini memakan korban 155 orang yang tewas, namun untungnya jumlah ini hanyalah sebagian kecil dari total keseluruhan warga. Ada sekitar 15.000 orang yang berhasil menyelamatkan diri. Meskipun mereka tidak benar-benar beruntung saat itu, banyak di antara mereka yang mengalami pengalaman nyaris mati.
Sampai saat ini kawah inilah masih menyimpan luka dan rasa kegelisahan bagi penduduk di sekitarnya. Ada beberapa warga desa yang kapok untuk tinggal di sana, dan ada juga sebagian yang nekat untuk menetap di sana. Karena lokasi di sekitar kawasan inilah ini ternyata adalah lokasi yang sangat subur. Banyak warga yang memanfaatkan lahan di sana sebagai lahan pertanian untuk mereka. Itulah salah satu kisah menyeramkan yang pernah terjadi di kawasan inilah. Dari cerita ini saya ikut berbelasungkawa, dan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, semoga tetap diberikan ketabahan. Terima kasih.